dibuka. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu pada kelas 5, yaitu mempelajari cahaya dan sifatnya. Yuk kita simak videonya. Ayo Mas Jimmy, siapkan. Siap, Bro. Ke depan, Bro. Siap, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok kurang semangat? Coba lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Sudah sarapan semua? Belum. Berarti sudah siap belajar ya? Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mas Jimmy bisa memimpin doanya? Siap, Bro. Bersalam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi anak-anak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Coba sebelum melakukan pembelajaran, kita absensi seperti biasanya ya. Akhir, Ainun, Aisyah, Cika, Jauza, Jessica, Yohana, Yurika, hadir semua ya. Coba anak-anak sekarang keluarkan buku LKS IPA-nya ya. Dibuka halaman 3. Sudah? Di situ ada pengertian tentang cahaya. Hari ini kita mempelajari cahaya dan sifatnya, mengenal jenis cermin. Ada yang tahu cahaya itu apa? Cahaya adalah energi yang membentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium sehingga dapat bergerak di ruang hampa. Sifat-sifat cahaya itu ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keenam. Untuk lebih jelasnya anak-anak nonton video ya, kita simak bersama-sama. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar?
Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur, contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Pembiasan cahaya terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara, maupun dari air ke udara. Contoh dari pembiasan adalah saat kita melihat kolam berisi air. Yang kita nampak kolam tersebut dangkal, namun pada aslinya sangat dalam. Contoh lain, sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Namun, karena warna matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna-warna pelangi. Nah, anak-anak tadi habis menonton, jadi sudah paham ya tentang sifat-sifat cahaya? Coba sekarang Bu Fani mau bertanya sama Mbak Widya. Ini termasuk cahaya apa? Coba yang keras. Cahaya dibiaskan. Iya betul. Jadi ini termasuk cahaya yang dapat dibiaskan. Terus sekarang mau bertanya sama Mas Jimmy.
sifat-sifat cahaya, kita menyanyikan lagu sifat-sifat cahaya ya bersama-sama. Sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dihiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika benda-benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah lawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ada enam macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dihiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika benda-benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah sekarang anak-anak ada tugasnya nanti kelompok ya. Jadi tugasnya tadi kan sudah dijelaskan tentang cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan dan lain-lainnya. Di sini ada gambar. Nanti anak-anak tugasnya menarik gambar sesuai pengertian yang ada di sebelah kanan ini. Paham ya? Ayo sekarang dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompoknya Mbak Widya. Kelompoknya Oza. Kelompoknya Mas Akil. Dihiaskan.